لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا نفس لا تقنطي من زلات عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير مضطرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم خمسة أطفي بها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan lahi Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami likulli mawjud salatan tusabitu fi qalbil iman wa tufahhisnil Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurin naim wa nuran nazar ila wajhil karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita sampai di pertemuan ke-105 di tanggal 4 Juni 2025. Salawat serta salam kalau kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad yang dengan kita mendatangi, menghadiri, melihat, mendengarkan, menyimak kajian kesusulan Anbiya karya Syekh Mu'allif Syekh Ahmad An-Naisaburi Bidarain. Semoga kita yang mendengarkan, yang menyimak, yang mengikuti kajian ini termasuk daripada umat-umat Rasulullah yang dinawacitakan, diimpikan oleh Rasulullah sebagai keluarga besar Rasulullah SAW. Ya. Beruntung orang yang tidak melihatku akan tetapi beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan Fatihah untuk diri kita dan untuk mu'alif Syekh Ahmad An-Naisaburi dan untuk para pendahulu kita, para guru-guru kita, pada orang tua kita, kepada sahabat kita, para keluarga kita. Semoga apa yang kita niatkan ya ini akan menjadi wasilah kebaikan di antara kita dan menjadi pintu-pintu keberkahan yang banyak ya dimanapun kita berada, seperti Nabi Allah Isa alaihissalam, kehadirannya, kehidupannya maupun kematiannya menjadi berkah bagi seluruh kita. Waalaikumsalam sholah nawaitu ta'alumun wa ta'alim wa nafa wa intifa wal muzakar wal istifada wal hassa ala tamasuki bi katiballahi wa sunnati rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil iftalana abwabal khair. Allahumma futuhal arifin wa alimna ta'wil wa qurra bi zidni aman wa razuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Fatihah.
Bagi yang punya bukunya halaman 58 ya, tentang masih membahas tentang Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam ya. Nabi Allah Hud ya. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya menjelaskan bahwa kaumnya Nabi Allah Hud ini karena berlaku musyrik ya, yaitu menyembah berhala, Sabah, Her dan Hibah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab berupa paceklik, berupa kemarau selama 3 tahun ya. Kemudian kaum Ad ini atau kaumnya Nabi Allah Hud ini yang kepala sukunya ya, siapa itu mereka akan kita bahas ya, untuk bertemu dengan Amalek. Amalek ini adalah saudara mereka dari keturunan Sam bin Nuh gitu ya. Ya, untuk mengunjungi Mekah. Mekah ini dipegang atau dikuasai oleh saudara mereka, yaitu bangsa Amalek ya, yang dikepalai kepala desanya yaitu Muawiyah bin Bakar gitu ya. Bertemu Muawiyah bin Bakar ya. Siapa saja mereka? Hilumno Anas, Walakim bin Hazil, wa Abil bin Dod bin Ad al-Akbar ya, bin Ad al-Akbar ya. Mereka yang menemui Muawiyah bin Bakar adalah Kil bin Anas ya, dan Lakim bin Hazil, Abil bin Zod bin Adal al-Akbar ya, 3 orang ya dari ini. Kemudian wa Mursad bin Sa'id bin Afir, wa kana musliman katima islamahu ya. Mereka ya, Mursad bin Sa'id bin Afir ya, ini seorang muslim ya. Jadi dari 3 sebelumnya ya, Kil bin Anas ini non muslim, Lakim bin Hazil non muslim, Abil bin Sa'ad bin Adil Akbar ini non muslim. Yang muslim hanya Mursad bin Sa'ad bin Afir ya. Musliman kau katima islamahu, kutima islamahu, dia menutupi keislamannya. Serta Jalhamah bin Khobir bin al-Hubiri Khala Muawiyah bin Bakar, yaitu masih akhwal. Makanya ada orang yang namanya yang komunitas Ba'alawi ya, yang udah bukan zuriyah Rasul mengatakan ahwal, yaitu pamannya, akhwal. Zamannya paman-paman. Itu dianggap, padahal ahwal itu nggak pernah dianggap. Ya jangan kita nggak ngebahas Ba'alawi ya. Tapi intinya Khol ini si Jalhamah bin Al-Hubairi, yaitu paman dari Muawiyah bin Bakar. Ada 5 orang. Summa kemudian Buiso Aidon Luqman bin Ad bin Dod bin Adal Bakar ya. Fantoliku kulla rijalun min haulail qaumi wa mau rohitun min qaumuhu hatta balagun ada wafadahum sabaina rijalun. Setiap orang dari mereka berangkat bersama sekelompoknya, sehingga jumlah delegasi mereka sampai 70 orang ya. Ini kan kayaknya ini 6 orang ya, Luqman masuk Nabi Allah Hud nih. Jadi dihitung 7 ya. Kita absennya sekali ya. Kil, Lakim, Abil, Mursad, Jalhamah, Luqman ya. Kemudian nambah Hud ya. Ini ada 7 orang termasuk Nabi Allah Hud. Berarti 1 orang membawa 10 orang, 9 orang. Wah, rohitun
min qaumihi hatta balagun adada wa fadahum sabiina rijalan. Ya. Jadi satu orang membawa 10 orang. Maksudnya gini. Satu orang memimpin 9 orang. Jadi sekitar ada 70 orang. Walamma qadamu maka nuzulu ala Muawiyah bin Bakar wa huwa bi zahir Makkah kharajul haram. Ketika mereka tiba di Mekah, mereka singgah, ya, nuzulu turun maksudnya, atau singgah ala Muawiyah bin Bakar, dia di tempatnya Muawiyah bin Bakar, wa huwa bi zahir, yaitu tampak, ya, di kharajul batas. Maksudnya nih kharajul itu luar, ya, di luar dari kota Mekah al-Haram. Fanzalahum wa akramahum, ya, mereka diterimanya turun di situ wa akramahum dan dimuliakan. Wa kanu ahwaluhu wa asharuhu, ya. Karena mereka adalah kerabatnya dan juga saudaranya gitu ya. Ahwaluhu pamannya, washaruhu dan juga masih besannya. Ya. Mereka itu Hud dan 6 orang lainnya masih saudara dari Muawiyah bin Bakar. Faqamu indahu syahra. Ya, mereka berdiam diri di sana di sisinya Muawiyah bin Bakar sahron selama sebulan. Yasrabun al-khamru wa yahtanahimul jardatan wa huma qanatan li Muawiyah bin Bakar, ya. Mereka yasrabun al-khamru, meminum khamar, ya, meminum yang dapat menghilangkan akal. Wa ta'inuhum dan dinyanyikan jardatan, ini apa ya? Kayak belalang, tapi 2 belalang maksudnya 2 orang biduan gitu ya. Wa huma kinatana dan mereka dinyanyikan li Muawiyah bin Bakar, ya, dari penyanyinya Abu Bakar gitu ya. Mereka disambut, dimuliakan dan dikasih hiburan-hiburan gitu lah intinya gitu ya. Wa kana musairuhum perjalanannya sahron sebulan, perjalanan wa maqamuhum sahron dan menetap selama sebulan. Jadi mereka berjalan dari tempatnya di daerah kemarin di mana? Di daerah Sam, ya. Di daerah kaumnya Nabi Soleh, saya lupa ini tadi. Ya, dari tempatnya Nabi Hud ke tempatnya Muawiyah itu selama sebulan. Kemudian mereka menetap di Mekah itu selama sebulan, ya. Falamma ra'a Muawiyah tulun maqamahum. Maka ketika melihat Muawiyah, ini kepanjangan ya. Tulun maqamahum, tinggal terlalu lama katanya Muawiyah gitu. Waqad ba'asahum qaumuhum yastaghnisuna minal bala'i alladzi asabahum syaqqa zalika alaihi, ya. Dan menyebabkan diutusnya mereka terhadap kaumnya itu karena kan yastaghnisuna, mereka itu menginginkan pertolongan minal bala dari ujian mereka yang menyebabkan asobahum, yang menimpa musibah, syakka, khawatir, ya, si atas mereka gitu. Jadi ini kok mereka malah senang-senang begitu ya. Padahal kan mereka ditugaskan untuk diutus untuk bermunajat di Mekah gitu ya, untuk melakukan riyadhah, melakukan suluk ritual agar mereka di tempatnya itu tidak terjadi pacaklik, ya gitu ya. Waqala, dan mengatakan, siapa yang mengatakan ini? Muawiyah, ya, bin
Bakar. Halaka, hancurlah, binasalah kalian, ahuli. Aku khawatir, ya. Ahuli, saudaraku, keluargaku, washari dan besanku, wahaulai dan yang bersama mereka, mukimina, ya. Mereka menetap bersama kami, indi dariku, wahum doifi, sedangkan mereka di sana, ya, sebagai tamuku gitu. Wallahi ma'adri, dan sungguh Allah, aku tidak mampu, maksudnya ya, aku sadar kaifa asna'u bihim, ya, bagaimana harus memperlakukan mereka, ya. Jadi Muawiyah bin Bakar ini pemimpin suku Amalek, ya, nggak enak, ya, dia mau mengusir, ya, 70 orang saudara mereka, ya, dan besan mereka. Pastahi, dan aku ingin memberitahu an amrohum, atas perintah mereka, bil khuruji ila ma buisa ilaihi, ya, atas tujuan mereka keluar ke Mekah ini ngapain gitu. Wa yazunnunahu, maka aku berprasangka kepada mereka, annahu, sesungguhnya dia, doikun, ya, berpikir bahwa tidak suka minni bimuqamihum indi, ya. Doik, jadi kayak aduh, ini kalau gua usir mereka nggak enak nih gitu, kata Muawiyah bin Bakar. Wa qad halaka min waraihim qaumuhum jahadan wa atos, ya. Sedangkan ini menyebabkan kehancuran di belakang mereka, yaitu kaum-kaum mereka yang jahat dan kelaparan, watos, ya, hausan dan kelaparan, ya. Jud, jahadan, haus, atos, lapar. Fasyakka, maka prasangka ini zalika min amruhum ila kinataihi, perasaan, ya, kepada dua, dia minta tolong, ya. Jadi Muawiyah bin Bakar meminta tolong kepada penyanyinya, kedua biduannya, Al-Jardatain, ya, dua biduannya itu yang cantik. Faqalata lahu, ya, maka nih faqalata, ini dua orang itu maksudnya lahu, punya kepada Muawiyah, mengatakan, jadi dua orang biduannya juga akan mengatakan ini. Jadi dua orang biduannya mengatakan, kul syair nughanihum bihi wala yadruna min kilahu, ya. Katakanlah syair, ya, ucapkanlah, nyanyikanlah sebuah syair yang kalau dinyanyiin ke mereka, ya, ke 70 orang tersebut, ya, yang kita sindir-sindir aja bahasanya gitu, ya. Mereka nggak tahu begitu. Maksudnya apa nih gitu. La'alla zalika yuharrikuhum, sesungguhnya yang begitu itu akan membagikan mereka. Faqala Muawiyah bin Bakar, maka Muawiyah bin Bakar pun mengucapkan syair. Allah yakil, wahai kil, wahai kakum faqamtum, ya, bangunlah dan berakatlah. La'allahu yaminahna amama, sesungguhnya mungkin, ya, la'alla di sini mungkin, ya, mungkin saja gitu, ya, Allah memberi kita hujan, pataski ardin ada in ada, sehingga tanah Ad menjadi subur, gitu, ya. Adin an ada. Qada amsu layub itu nal kalamah, ya, kullama, ya, sungguh, ya, kaum Ad sekarang ini yubayyituna kullama, ya, menderita minal atasi syadidi falaisa narju, karena kehausan yang parah gitu, sehingga kita falaisa narju, sehingga kita mau
kembali kepada siapa itu? Mengharapkan siapa? Bisyahul kabir walal ulama, baik itu orang-orang tua maupun gulam, ya, yang muda, anak kecil. Waqad kanat nasuhum bighair, dahulu kala itu ya, istri-istri mereka dalam keadaan baik, bighair. Waqad amsat nasuhum ayami, tapi ayam seperti budak ya, tapi amsat itu sekarang mereka seperti budak ya atas penderitaan itu. Wa innal wuhsyu, dan binatang buas ya, wuhus, ya'tihim jiharan ya, mendatangi mereka ya dengan sangat terang-terangan ya, jiharon ya, tampak gitu, terang-terangan. Jadi binatang buas tuh nggak ada takut-takutnya gitu. Wala yahsal ya'din sihaman ya, terhadap syahaman tuh ya, panahnya suku Bani Ad. Wa antum hauna fi mas istahaitum, sementara kalian di sini senang-senang gitu ya. Naharukum walailakum tamama ya, telah berlalu siang dan malam dengan sangat sempurna gitu. Faku biha wa fadakum min fada qaumun, sungguh tercela ya kalian nih sebagai utusan dari utusan kalian gitu ya. Wala lakul tahiyatu wassalama, dan mereka dan kalian tidak akan mendapatkan apa ya, penghormatan dan keselamatan kalau kalian di sini selama sebulan gitu ya, karena perjalanan sudah sebulan dan kalian di sini bersenang-senang selama sebulan, kalian melupakan apa yang menjadi tujuan kalian, kata Muawiyah kepada para delegasinya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam gitu ya. Walamma ghanatahumul jaradatani bihaza qala ba'duhum li ba'din. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini dulu kajiannya. Mari kita memasuki amar ma'ruf nahi munkar ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkarnya adalah besok kepada seluruh panitia yang menjadi panitia hewan kurban ya. Saya harap ya pada ketua DKM masjid, ketua Dewan Kemakmuran Masjid, kalau ya pisau sudah ditajamkan itu biasa lah ya. Dua yang menjadi perhatian saya ya, karena besok ingin kita berkurban ya. Pertama, panitia harus menyiapkan seseorang yang membersihkan bagian jeroan ya, atau perut ini ya. Anggaplah ya, satu kambing itu 75 kilo ya. Di dalam perut kambing ya, di perut kambing ya, jeroan kambing itu dianggap 10 kilo ya, 10% gitu. Berarti kan ada 7 kilo, 7,5 kilo. Ini kan lumayan ya. Berarti ada 8 paket, 7,5, 7,5 ya. Ada 8 paket kurban yang bisa kalian berikan kepada orang lain ya. Kalau 10% jeroan dihitung termasuk ya, dibagi dalam bentuk tubuh hewan kurban gitu ya. Karena kenapa? Banyak jeroan itu yang dibuang gitu ya. Sombong banget begitu ya. Jangan ya, jadi jangan dibuang. Jadi panitia harus menyiapkan tim khusus pembersihan hewan jeroan ini gitu ya. Karena kalau jeroan kurban ini dihitung 7,5 kilo ya, itu masih mendapatkan sekitar 8 paket kurban gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyiapkan juga
ya, atau tempat pemotongannya terpisah dari hewan kurbannya, ya. Kita nggak boleh zolim sampai mereka hewan kurban ketakutan yang ya lompat-lompat bersedih gitu ya, karena ini akan menimbulkan pro dan kontra terhadap aktivis pecinta hewan gitu ya. Meskipun ya aktivis pecinta hewan ini agak-agak tolol ya logika berpikirnya gitu. Terlalu berlebihan ya terhadap hewan kurban gitu. Intinya begitu ya. Jadi dua, panitia kurban harus menyiapkan tempat tertutup untuk penjagalan ya, dan hewan kurban yang menunggu tidak melihat kurban dijagal ya, dipotong gitu ya. Tuh, jadi 2 poin itu ya pada 2 DKM. Siapkan sebuah penutup ya, hijab, satar, banner atau apapun yang menutupi hewan kurban yang belum menunggu untuk dipotong ya, jadi dia merasa aman ya, kasih makan ya, hiburin dia mereka. Kasih makan yang banyak kalau perlu gitu ya. Hibur mereka gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 2 itu ya. Siapkan panitia yang membersihkan jeroan. Yang kedua, pisahkan atau berikan ruang tertutup untuk penjagalan agar hewan yang belum dipotong tidak melihat penjagalan ya. Ini termasuk adab ya terhadap hewan kurban gitu ya. Amar ma'ruf yang ketiga adalah segmentasi amar ma'ruf yang ketiga adalah saya berharap kepada Pak Polisi ya, jadi kemarin ada salah satu palang PMI ya, Palang Merah Indonesia, mahasiswa UI yang ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Saya harap Pak Polisi melepaskannya gitu ya, karena kan ya dia kan orang yang bertugas ya di hari kemarin ya, demo buruh ya. Dia adalah orang yang bertugas untuk menyiapkan kalau ada demonstran yang pingsan gitu ya Pak. Kalau ada kecelakaan dalam demo buruh gitu ya, maka disiapkanlah medis atau tim palang merah. Nah kalau mereka terlambat ya karena tidak mengindahkan instruksi kepolisian kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ya ini saya rasa sih ya menimbulkan polemik. Bahkan saya sarankan juga kepada lembaga bantuan hukumnya untuk menggugat UU nomor 9 tahun 1998 ya, yang membatasi demonstrasi dari jam 6 sampai jam 10 malam ya untuk di ruang tertutup, atau jam 6 sampai jam 18 sampai jam 6 malam gitu ya. Ya untuk dibatalkan ya undang-undang tersebut ya. Karena ini melanggar Undang-Undang Pasal 28 ya tentang kebebasan umum berserikat, berpendapat, menyampaikan secara lisan maupun tulisan ya, Pasal 28 gitu ya. Jadi Undang-Undang 9 tahun 1998 ini ya tentang demo, membatasi ruang dan waktu berdemo ya sekitar jam 10 malam di tempat tertutup dan tempat terbuka sampai jam 6 sampai maghrib ya. Ini kalian gugat ke Mahkamah Konstitusi untuk kalian hapus gitu ya di Mahkamah Konstitusi ya. Karena
Ya percuma kalau kita aksi terus disuruh pulang, gitu. Ngapain? Orang tuntutan kita belum didengarkan ya, tuntutan kita belum sampai apa yang kita inginkan gitu. Ini kan sama aja pengkerdilan terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut gitu. Ya. Jadi teruslah kita menyuarakan keberanian, teruslah kita menyuarakan keadilan ya. Karena itu menjadi nilai ibadah bagi diri kita ya. Kemarin juga saya juga bukan khawatir ya. Jadi saya juga bahasan begini ya. Kemarin kan ada kasus nih wartawan Detik ya, salah satu wartawan Detik lah ya saya sebut. Dia nulis kemudian beritanya itu ditutup gitu demi keamanan si jurnalis tersebut gitu. Terus kemudian konten kreator yang speak up masalah kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung kepada masyarakat, kan mereka jadi takut ya. Goblok! Enak banget gitu. Kalian mengundang simpati dan empati ya, kalian mengundang viewers ya, viewers kalian banyak, subscriber kalian banyak ya, followers kalian banyak gitu. Tapi ketika kalian ya takut akan keluarga kalian terancam, akan diri kalian takut gitu ya. Ini kan enak banget ya, giliran likes, subscribe dan viewersnya naik, kalian untung. Giliran ditakut-takutin sama saya nggak tahu ya, oknum gitu ya. Saya nggak berani, keluarga saya naik. Enggak, kalian bukan naik, kalian tolol, sampah anjing. Berhenti kalian bikin konten. Kalau begitu, tujuan kalian cuma nyari AdSense, ya, goblok kalian itu semua. Jangan ditonton itu yang begitu-begitu. Kalau kalian pengkritik pemerintah, kemudian kalian takut untuk kehilangan nyawa kalian, kehilangan harta kalian, kalian akses ya hukum kalian, kehilangan privilege dalam kehidupan kalian, fix valid, blokir orang-orang tersebut, pengecut, pecundang. Kalian bukan pemerhati sosial, ya, blokir orang-orang tolol, goblok. Ya, kalau masih hari gini gitu ya, di tahun 2025 ya, video mah ada begitu, terus kalian takut diculik, takut keamanan keluarga kalian, anak kalian ya. Rasulullah kan pernah bersabda ya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan cintanya, ya Rasulullah aku mencintai kamu gitu. Kemudian kata Rasulullah, kamu tidak benar-benar beriman ya wahai Umar, kamu tidak benar-benar mencintai aku. Tidak beriman orang yang mencintaiku melebihi daripada keluarganya, keturunannya maupun hartanya, gitu ya kata Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, aku mencintai kamu dan aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada diriku, hartaku dan anak-anakku, gitu ya. Jadi buat kalian ya, konten kreator yang mengkritik pemerintah, kemudian kalian takut untuk ya dihilangkan privilege kalian ya, apapun itu, maupun nyawa kalian ya, atau kalian takut diintimidasi, kemudian kalian cabutlah, udahlah, kontol kalian. Astagfirullahaladzim, kalian adalah kemaluan ya, berhenti. Saya sudah melihat muka-muka kalian yang penakut dan pengecut itu, sudah saya lihat dan saya tandai, dan jangan ditonton. Dan saya ya, kalian tahulah siapa saya kan Sultanul Qulub gitu ya. Saya sudah tahu dan saya sudah lihat. Jangan kalian bikin konten-konten lagi seperti itu. Kalian adalah pecundang. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, ada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa muta'ali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati, waghfir zunubi wa sayyati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fi ma madha wa ma yati, wa aktubni fi diwani sadati,
wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi atab raghibun fi ridwak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ikuti terus kajian podcast Said Dery yang berarti Tuan Guru Dery itu sendiri atau perkataan Tuan Guru Dery, ambil baiknya buang jeleknya. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang jelek itu datangnya dari setan karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.